Sebenarnya kalau dibilang perceraian pasti anak akan jadi korban kan. Tapi ya sebenarnya yang di podcast itu kan dia hanya menceritakan gimana sih bisa bertahannya seorang anak broken home. Sebenarnya kalau dibilang perceraian pasti anak akan jadi korban kan. Tapi ya sebenarnya yang di podcast itu kan dia hanya menceritakan gimana sih bisa bertahannya seorang anak broken home. Karena kan banyak anak broken home di luar sana yang jadinya nggak benar. Karena banyak yang kayak yang seperti itu ya, yang malah pergaulan yang jadi salah. Tapi bisa tuh menunjukkan gue dari kecil nih, justru gue walaupun broken home bisa bantu keluarga, bisa sampai seperti sekarang ini. Cuman ya itulah, baik lagi kadang ada orang yang mengkat akhirnya yang sebenarnya tidak ada unsur ke situ malah itu yang dibesarkan. Itu gue cerita dari POV seorang anak yang memang korban perceraian dan bisa banget gitu doang sebenarnya. Poinnya buat menyemangati ya bisa ya, walaupun bisa dibilang ya gue lumayan beruntung lah karena korban perceraian dari Pasha Ungu dan Oki Agustina. Jadi untuk bangkitnya pun bisa dibilang gak begitu susah lah. Cari kesibukan lain membantu sih gitu. Mungkin kan dulu pertama kali aku di pos kan aku memang kerja sendiri, benar-benar kerja untuk anak-anak, pagi-pagi pulang malam gitu kan, cari uang buat anak-anak. Nah mungkin di situ dia ngelihat kali terus jadi kita juga sempat kontrak kan begitu. Nah kebetulan memang dia pertama tuh dia nyanyi main sinetron tuh dia kan punya uang nih. Sebenarnya awalnya kan uangnya buat dia, cuma karena mungkin dia lihat bundanya juga dulu susah, akhirnya inisiatif lah dari anak untuk membantu gitu. Jadi memang bukan aku suruh ayo kakak kamu kerja gitu, enggak gitu. Memang kerja ini adalah maunya Kisha. Kisha ini tipe anak yang dari kecil itu kalau dia nganggur, dia nggak ada syuting itu dia minta. Sekarang pun gue nggak pernah minta apapun dari orang tua gitu. Ya minta kalau wajar lah, beban itu juga bisa dibilang nominalnya nggak besar gitu. Ya paling gue minta buat di game atau gue mau top up apa gitu loh, atau dana biasanya buat kita top upin apa, paling gitu doang sih. Gue nggak minta beli mobil dong, gue banggain kalau dari orang tua apa pun dibanggain. Gue beli mobil nih mahal. Betul. Siapa beli? Bapak lo ya, mak lo ya. Kalau beli sendiri kan ada dibanggakan. Kalau hasil jadi payah sendiri juga kan lebih berasa gitu. Enggak sih, saya cuma bilang ya hati-hati aja lain kali kalau karena takutnya kan orang dipelintir kayak gini. Perspekulasinya beda sama apa yang sebenarnya poin yang disampaikan. Sering ngobrol, sering cerita, ayah juga tahu gitu apa yang dulu gue sebelin segala macam, dan kita berdua pun udah yaudah Ica minta maaf sama ayah juga minta maaf. Ya yuk kita happy yuk gitu. Santai aja sebenarnya, emang gue bingung netizen suka ada gitu. Karena kan sekarang juga ayahnya kan lagi sibuk, terus Kisha juga lagi sibuk, ya saat pasti lah. Contoh kayak kemarin misal gue baru keluarin single kan sama Ade, ayah datang emang. Jadi kalau dibilang gak ada hubungan baik sih salah sih. Ya. Nah, Oki apa sih maksudnya yang membuat atau yang kamu tanamkan ke Kisha dan anak-anak, meskipun aku sama papanya udah nggak ada, tapi cinta kalian tuh maksudnya tetap utuh gitu sama kalian? Ya itu dari kecil kan memang komitmen aku bisa sama ayahnya aja kan memang seperti itu gitu. Kita tetap ada untuk anak-anak, jadi anak-anak gak kehilangan kasih sayang dari ayah dan bundanya. Cuma mungkin kalau di podcast kemarin itu yang saya bilang ada kekecewaannya dia, ayah menikah lagi, itu memang dia jangankan ayah menikah lagi duluan, bundanya mau menikah pun ayah udah menikah dia masih kecewa karena akhirnya loh kok jadi begini gitu, karena itu samanya gitu. Sama ya. Yang itu dibilang jangan, ini juga jangan. Jadi yang lebih gue sebel, gue tuh rame kenapa nggak prestasi gue gitu loh. Apa kayak gue kemarin menang sinetron paling ngetop gitu, bagus itu nominasi ini, kalau nggak cewek nih malas drama-drama, aduh. Nah, ini pelajaran apa yang kamu dari rame itu masalah? Ya lain kali ke depannya lebih hati-hati gitu. Dan harus diperjelas 2-3 kali mungkin biar gak ada ini, gak ada sebenarnya cut ini loh. Ya itu yang bilang tadi potongan-potongan itu sih gitu, karena inti dari posting itu adalah bukan menceritakan Iya banyak itu, ngomongin karir, ngomongin lawan jenis segala macam, itu tuh banyak obrolannya gitu loh. Ngomongin pendidikan juga di situ, cuman yang diangkat ya dia doang gitu. Orang tahu sih mana yang bakal rame emang.
Cak, tapi memang kalau boleh jujur sekarang kamu lebih dekat sama siapa sih? Apa bapak atau apa mau Bunda? Kalau gue Untuk sekarang. mengkotakkan pembicaraan sama orang tua. Kalau sama bunda misal lawan jenis segala macam, sama ayah ngomongin entertain. Kalau dibilang dekat pasti dekat sama aku karena tidak ada kan sama aku. Oh, iya. Cuman untuk biasanya lebih ke ngobrolnya sih. Kalau Kica kan emang anaknya anak yang senang di kamar main game gitu. Jadi dia kadang-kadang kalau turun tuh makan atau ada yang mau diobrolin dia baru turun gitu. Dekat amanya kalau udah ngomongin musik, ngomongin sekarang nih lagi ngomongin politik nih mereka nih berdua nih gitu. Ya kalau gue emang gak seneng basa-basi orangnya. Jadi kalau mau ngobrol ya berarti ngobrol bener-bener deep talk gitu. Sama papanya pun gitu. Sama Kalau papa belum juga. ngomongin biasa Sama papa tuh jarang ngobrol di rumah, bahkan di rumah aja masing-masing aja udah gitu. Papa main game, gue juga main game gitu. Tapi kalau sekalian ngobrol panjang ya diobrol. Berarti emang tinggal masuk, ibu nggak, bunda tinggal di Bali kan sama apa? aku kan bolak-balik. Oh bolak-balik. Oh iya. Tapi ayah dari bunda sendiri selalu support ya, maksudnya dengan ada masalah selalu ngasih saran juga. Papa. Iya. Selalu ngasih ya. Selalu Maksudnya. ngasih, selalu ngingetin kok. Dari 4 orang tua ini pasti selalu ngingetin kok ada apa-apa. Yep. Oke, mungkin saya mungkin pesan-pesan buat Yang motong-motong nih, yang netizen nih, yang bikin rame nih. Kamu mungkin klarifikasi lagi. Apa Cak? Ini yang motong-motong ini belum pernah depan rumah ada tukang bakso. Pernah belum? Kalau tiba-tiba ada orang rame gitu kan, rumahnya belum pernah ya. Belum aja nih. Itu masih di Nggak. aja, sebel banget ya. Maksudnya, ya lu mencari keuntungan nggak kayak gitu lah cara. Kalau gue selalu bilang gini ke semua haters gitu ya. Kalau emang lagi butuh duit ngomong aja, kalau bisa gue bantu gitu. Daripada lu maaf atau nge-hate yang nggak jelas gitu. Ya mereka contoh nge-hate nyokap Adil banget. Iya, sampai nyokap Adil Itu sampai juga aku bicara juga ya. bingung juga soalnya kan karena kan nggak ada hubungannya ya. Sampai bicara juga dia bahwa Kaisa sering kok kemarin bermain juga sampai seperti itu, dia takut disalahkan juga, sangkanya dia tidak dekat sama Kaisa. Apalagi Mami Ada kan disini polos banget ya orangnya. Polos gitu. Kalau gue kan keras gitu, kalau ada yang hate gue sikat balik gitu. Gue nggak diem aja gitu. Kalau Mami Ada kan dia bilang polos, jadi apa-apa dijawab gitu. Iya itu. Iya, memang. Maksudnya tuh gitu, apa-apa dijawab, apa-apa dipikirin. Kalau gue mah Kalau dulu aku gitu juga, cuma dia bilang apa sih mau dipikirin, udah mikir anak-anak aja gitu. sama nyokap juga, bunda juga gitu. Gue ngomel gitu, ngapain sih gue mikir orang kayak gituan, nggak penting gitu. Terus reaksi fans gimana? Apa? Reaksi fans dari Kaisa? Ada nggak yang ngomongin, oh kok gitu Iya. amat tuh kayak gitu? Oh sering banget gue dibilang katanya nggak punya karya. Oh. Modal nge-live doang, live di sosmed katanya. Pokoknya Di dibilang kamu anak- gimana nih? Anak Pasha Ungu nggak ada karyanya, modal nama. Terus selama ini kamu main sinetron, Paling nyanyi. kalau gue sih paling buka Google doang nih. Lu buka Google aja nama Iya. gue, lihat di film gue, sinetron gue, lagu gue segala macam. Dan Ada yang kemarin bilang apa kemarin juga Sakina kan dibilang kan, wah ini Sakina juga dulu apa nggak ada karya, dia baru aja kemarin juara. skating. Skating. Akhirnya langsung gue Kita buktiin. storyin. Hah, siapa yang bilang anak Pasha Ungu nggak ada karyanya? Iya. Iya. Terus apa lagi? Oh, yang paling sering tuh ini. Lalu pakai duit bokap aja Iya. bangga lu. Gue harus kasih lihat rekening saya. Tapi apa yang udah didapat Kaisa selama ini biar netizen tahu? Mobil udah dapat, rumah kan selama berkarir Lalu ini. gue udah ganti kaki, Oh. motor. Motor besar lagi ya, mobil lagi ya. Pasti mungkin kalau motor itu kan cuma ini doang ya, yang pasti dia sudah bisa membahagiakan ibunya, sudah bisa Ini membahagiakan adik-adiknya. Itu yang penting nih, ini yang penting nih. Apa Cak? Kalau orang bilang gue nggak punya apa-apa, saya udah punya rumah di sono, di Di mana? surga. Kata Oh, siapa yang orang tua saya. Kalau kau pengangguran kan. Kamu yang nggak kerja Iya kan? aja banyak ngomong. di umur dia 18 tahun ya dia sudah bisa membantu orang tua, membahagiakan orang tua gitu. Kalau Ican sekarang jadi kayak gini deh, aku mau syuting, aku mau kerja lagi aja, Ican udah nggak boleh. Bunda diem di rumah, duduk manis, jagain adik-adik. Karena kalau Bunda syuting yang ngurus Ican siapa, yang sadari siapa. Bunda butuh apa, pakai aja uang Ican. Dia sambil seperti ya Gue bilang kalau bunda mau pakai duitnya mau habisin aja. Gue nggak pernah mikirin duit. Bener tuh ya tuh bundanya tuh belajar kok Kalau dulu mungkin gini ya, dulu mikir gue pengen beli ini, pengen beli itu. Kalau gue sekarang tuh ya udah ada duit pakai, jangan
dan kesana duit ini tuh Wan. jadi sesuatu yang apa ya, yang sakral, yang Jadi kalau aku laporan keuangan dia malah marah. Iya. karena udah tuh seminggu sekali atau 2 minggu sekali laporan gitu, duit tinggal segini ya, terus besok masih bisa makan ya udah lah. Oh iya. Padahal Oke. Iya, jangan sampai gue korek ayak gue nih. Wah, ada Kayak begini bisa mendadak nih. Oke, tapi melihat Ica sekarang makin gede, makin mandiri seperti apa sih? Oke, aduh, beban sebenarnya. Justru aku yang beban karena gini loh, karena dia kan aku selalu pikir kakak, aku selalu bilang sama dia, kadang aku tuh beban loh punya kamu, kenapa kamu tuh umur segini tapi udah bisa biayain bunda, udah bisa biayain bunda. Kadang aku sama papanya juga suka ngomong kan, kadang nggak enak gitu kan, ya itu kan kalau dia baik-baik udah lah pun, ini saatnya Ica ngebagiin bunda, ngebagiin adik-adik. Kalau untuk papa, dengan papa menerima kita sebagai anak-anaknya aja tuh udah alhamdulillah lah, sayang yang tulus aja tuh luar biasa. Karena kan mau gimana pun gue gak bakal bisa balas bunda gitu. Mau gue ngasih apapun gak bakal bisa kebalas dengan undangan gue sama 9 bulan, terus nyusuin segala macam, itu gak bakal bisa kebalas. Jadi gue selalu ngomong ya udah bunda, kalau emang kita nggak tahu gue sampai kapan gitu ya kan ya. Karir. Kalau emang nanti misal kita udah gak ada uang lagi, ya itu udah gak kaget karena kita udah pernah mengalami dapet duit gitu. Jadi yang mungkin ini terakhir Bang. Kamu mungkin jadi salah satu role model yang atau dicontoh gitu ya dengan dari anak-anak di luar sana. Iya. Iya. Tapi mungkin apa sih yang kamu bisa bagi nih dari anak yang berangkatnya dari keluarga divorce, terus kamu bisa jadi berjuang sendiri, membahagiakan orang tua kamu. Spirit energi apa yang kamu bawa? Kalau gue selalu ada quote begini untuk teman-teman yang ngalamin hal yang sama ya. Jangan pernah berkecil hati walaupun kamu seorang anak broken home, karena yang hancur itu hanya status keluargamu, bukan dirimu. Jadi sebenarnya lu nggak hancur, lu tuh nggak serusak itu sebenarnya, cuma karena kebawa suasana, karena banyak pikiran juga gitu. Jadinya merasanya aduh anjir gue begini segala macam bla 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 bla, aduh gue down banget nih, gue stres gitu. Ya gue pun ngasih hal yang sama dulu, tapi ketika kita mau berani keluar dari zona itu ya pasti bisa lah kan. Kenapa gue juga mau cerita yang kemarin aku itu karena ini loh contoh nih orang yang dulu pernah terpuruk terus bisa bangkit dan sampai sekarang aman semuanya. Titik baliknya apa sih Cak? Sehingga lu bisa balik? Titik balik sebelum bisa balik melihat beberapa sehingga ada energi dari dalam untuk berubah dan berdamai dengan kalau bunda enggak, gue nggak bilang bunda, gue lebih kaget karena adik gue masih kecil, masih butuh sosok ayah tanpa mengurangi rasa hormat sama papa bunda. Kita butuh sosok ayah kandungnya gitu. Jadi kalau buat gue ya udah nggak apa-apa, gue ngalah, gue mau berdamai demi kenyamanan semuanya gitu. Biar dua keluarga ini juga tetap harmonis, tetap rukun, gak ada masalah. Adik-adik gue juga bisa santai mau ketemu ayahnya, terus ayahnya juga bisa gampang ketemu sama adik-adik, sama anak-anak. Karena kalau dari guanya aja gak bisa menerima dan berdamai soal itu, adik-adik gue pasti terhambat nantinya. Betul. Dan udah pernah kejadian dulu, makanya udahlah gue damai aja. Yang penting adik-adik gue happy. Oke. Terakhir pun melihat anaknya di usia segini sudah sedewasa ini pun Pemikirannya. pendidikan atau pendekatan seperti apa sih yang Bunda tanamkan ini? Kalau aku sih lebih ke sebenarnya kalau aku dekat sama Ica ini boleh dibilang baru dekat, yang sedekat ini tuh baru. Jadi aku selalu bilang Ica, kamu ini adalah penggantinya bunda sama papa sama ayah nanti. Jadi kalau kamunya nggak benar, nanti pasti adikmu nggak benar. Karena kalau bunda, papa, ayah itu umur nggak tahu sampai kapan. Nanti kamu yang akan menentukan. Jadi aku selalu ingetin dia. Jadi kamu harus udah bisa lebih dewasa, bertanggung jawab. Karena kamu anak paling tua dari adik-adikmu yang banyak ini, gitu, yang
suatu saat pasti kamu akan bikin entah sama bunda atau sama